Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi Nabi Muhammad Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di tengah-tengah suasana yang agak cukup lama tidak bisa bercengkrama seperti ini lewat ilmu, lewat pengetahuan. Hari ini kita akan membahas salah satu bahasan yang seksi di dalam materi kelembagaan keuangan di Indonesia, yaitu adalah sistem keuangan. Kenapa saya katakan seksi? Sekian lama sudut pandang perguruan tinggi, baik itu dosen, para pemerhati, para peneliti, para penulis, itu lebih banyak memperhatikan kelembagaan keuangan di Indonesia itu hanya perbankan. Karena kenapa saya katakan lebih banyak memperhatikan perbankan? Karena dinamikanya terlalu sangat dinamis, terlalu banyak hal yang menarik untuk diperhatikan, sehingga perhatian perguruan tinggi kita khususnya itu agak terkonsentrasi sana. Padahal ada materi-materi atau wilayah-wilayah lain yang juga tidak kalah seksi untuk kita pelajari. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas beberapa hal yang menarik berdasarkan latar belakangnya, lalu masalah-masalah aktualnya, lalu nanti di akhir sesi jika ada waktu yang memungkinkan kita akan sambang lembaga keuangan. Baik, kita perhatikan di layar. Kalau kita perhatikan sistem keuangan secara konseptual, yang ini berlaku di semua hampir negara-negara manapun, tidak terkecuali di Indonesia, akan dibelah dua kelompok besar. Satu yaitu adalah yang berkaitan soal sistem moneter, yang kedua adalah non sistem keuangan. Ketika berbicara sistem moneter, ada dua hal penting yang perlu kita cermati, yaitu satu berkaitan soal otoritas moneter, yang kedua adalah berkaitan soal perbankan. Ini kenapa tadi saya katakan kenapa perbankan lebih menyedot perhatian para mahasiswa, para dosen, para peneliti, para penulis di bidang moneter, itu karena memang sudah secara konseptual itu adalah masuk di situ. Kemudian yang kedua yaitu adalah wilayah non sistem keuangan. Kalau kita perhatikan non sistem keuangan itu ada dua hal penting, ya, yaitu adalah satu berkaitan soal perusahaan pembiayaan, yang kedua adalah perusahaan keuangan lainnya. Mari kita lihat kolom yang di sebelah kanan sendiri. Kita akan menyaksikan ternyata kalau ini kita gunakan, ini kebetulan saya masukkan dalam kasus di Indonesia. Kalau kita lihat ternyata kelembagaan keuangan di Indonesia itu tidak hanya satu, ternyata lebih dari satu. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Hari ini bertambah lagi tentang financial technology, fintech, yang menempel di handphone Anda masing-masing, yang itu bisa kita ikuti perkembangan tentang investasi digital. Kebetulan handphone saya, karena kita akrab dengan handphone saya secara pribadi juga punya aplikasi investasi digital. Ya. Saya kebetulan punya tiga. Ada satu Bibit, yang kedua ada Alami, yang ketiga apa ya? Saya lupa. Yang paling akrab saya yang kedua, karena yang sering berinvestasi saya di sini. Yang satunya hanya mengikuti perkembangan untuk komparasi pasar. Ini yang nanti menjadi pengetahuan kita kenapa dan mengapa kita perlu mempelajari sistem keuangan, karena ini, ya. Mari kita lihat di dalam slide ini
ada beberapa hal penting transformasi perjalanan sejarah besar di Indonesia tentang sistem keuangan. Sekian puluh tahun kewenangan itu ada di institusi terbatas. Ya. Nanti akan saya sampaikan perjalanan hukum dan seterusnya. Ini yang menarik, yang membuat kondisi hari ini menjadi sangat dinamis seperti itu. Tetapi yang tidak berubah itu adalah otoritas moneter. Otoritas moneter tetap menjadi kewenangan utama dari Bank Sentral, yaitu adalah Bank Indonesia yang punya tugas utama di dalam menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkaitan soal perbankan, itu secara konseptual dulu hanya terkonsentrasi pada bank umum dan BPR. Tetapi di dalam perjalanan berikutnya mulailah kita mengenal tentang dual banking system, bahwa setelah itu tidak lagi kita mengenal hanya wilayah konvensional, tetapi kita sudah mulai mengenal wilayah syariah. Maka jumlahnya secara statistik menjadi lebih banyak. Ini perjalanan awal yang perlu kita pahami. Kemudian kalau kita berbicara non sistem keuangan, dari sekian banyak ini ternyata sudah mulai sangat akrab bagi masyarakat. Ya. Sangat akrab bagi masyarakat, khususnya para mahasiswa sebagai pemuja leasing. Ya. Sebagai pemuja leasing. Kalau kita survei mahasiswa dimanapun termasuk di sekitar kita sangat akrab dengan leasing karena kendaraan bermotor yang dimiliki bisa difasilitasi oleh lembaga pembiayaan. Ciri-ciri khas dari motor yang berleasing itu bunyinya berbeda. Karena motornya selalu bicara dit karena itu kredit. Ya. Tapi sah sebagai kepemilikan, ya, sah secara kepemilikan. Ini yang menarik. Oke ya, ini secara konseptual. Mari kita lihat transformasi perjalanan sejarah besar di Indonesia itu adalah kurang lebih adalah seperti ini. Beberapa saat kemudian sekian puluh tahun kewenangan sistem keuangan itu hanya terkonsentrasi pada institusi terbatas, yang tadi saya katakan istilahnya institusi terbatas, hanya Bank Indonesia sebagai pemegang penuh otoritas moneter di Indonesia plus Departemen Keuangan khususnya Bapepti. Tetapi pada tahun 2011 kita mulai berkenalan dengan OJK. Hadirnya OJK sebagai bayi baru di Indonesia ini memang di awal perjalanan terbentuknya agak sedikit mengalami beban berat. Kenapa? Beberapa kewenangan Bank Indonesia dan beberapa kewenangan Departemen Keuangan khususnya di Bapepti sedikit demi sedikit diserahkan sepenuhnya ke OJK. Ya. Karena OJK sebagai rumah yang baru, lalu rumah baru itu menampung anak lama yang bernama BI, beberapa kewenangannya BI dan Bapepti itu masuk di OJK, ini sedikit banyak memang agak mengalami gonjangan sesaat secara institusional. Tetapi itu wajar bahwa setiap perubahan di dalam teori ekonomi Anda selalu mengenal dalam teori pengambilan keputusan
maju itu lebih dari 27, Mas. Nah, Indonesia masih 27. 27 aja bikin masalah, apalagi tidak 27, ya. Oke, ini menarik. Kemudian kalau kita lihat ini sejarahnya, transformasi sejarah panjang tentang sistem keuangan di Indonesia adalah Anda lihat bahwa sejarah terbentuk secara yuridis OJK sistem keuangan di Indonesia itu titik kelahirannya adalah 22 November tahun 2011. Perlu Anda ketahui, jejak sejarah OJK memang secara yuridis baru diketuk oleh legislatif itu tahun 2011. Tetapi rintisan pentingnya otoritas jasa keuangan itu sudah mulai terpikir di Indonesia ketika krisis tahun berapa ya? 97-98 ya? Krisis itu ketika terjadi begitu hebat di negeri kita tahun 97, 98, 99, 2001 itu sudah mulai terpikir. Jadi 10 tahun sebelum itu diketuk, perjalanan besar OJK sudah mulai dipikir. Kalau kita lihat sejarah dari negara-negara lain, OJK yang keluar itu begitu banyak. Tapi kalau kita lihat naskah akademik dari OJK, kita lebih mendekati otoritas jasa keuangan di negara Norwegia dan Inggris. Jadi karena kita belajar dari OJK di negara lain, naskah akademik, saya kebetulan membaca waktu itu naskah akademiknya sebelum menjadi OJK sekarang. Sepertinya OJK kita agak mendekati OJK di negara lain, khususnya yang sudah relatif kuat itu di Norwegia dan Inggris. Norwegia dan Inggris. Karena melihat penggabungannya ini sepertinya mengadaptasi dari keberhasilan di Norwegia dan Inggris. Lalu kemudian di tahun 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih secara pelan-pelan. Anda lihat perubahan gradualnya. Ini yuridisnya diketuk, tetapi peralihannya, kebijakannya baru 1 tahun kemudian. Khususnya yang pertama diatur itu adalah peralihan kebijakannya itu pasar modal. Karena Anda bisa menelusuri dokumen sekunder, data-data yang ada. Kalau Anda ingat, tahun 2011 dan 2012 ada peristiwa apa? Kenapa pasar modal lebih dulu diatur? Ayo, masih ingat saya? Yang kejadiannya di Amerika lebih dulu, lalu kemudian merembet ke Eropa, apa namanya? Subprime mortgage. Masih ingat ya? Kredit macet dari sektor properti yang terlisting di pasar modal yang membuat pasar keuangan Eropa dan Amerika itu runtuh. Kejadiannya di negara Amerika dan Eropa, tetapi berimbas ke seluruh negara lain termasuk di Indonesia. Kenapa? Pasar modal capital inflow-nya dengan capital outflow-nya, arus modal yang masuk itu dengan arus modal yang keluar itu sama-sama cepat. Pasar modal selalu bercirikan dana yang masuk itu tidak pernah mengendap di negara itu terlalu lama. Begitu ada goncangan eksternal, itu mesti akan menguap lebih cepat. Kebetulan tahun 2012, 2011, 2012 ada peristiwa itu yang melatar belakangi sehingga Indonesia sesegera mungkin mengatur lebih dulu pasar modal. Nah, dari tahun 2012 setahun kemudian mulailah OJK mengatur tentang pengawasan perbankan di Indonesia. Kenapa perbankan diatur berikutnya? Goncangannya tidak terlalu serius pasar modal. Yang menarik perubahan aturan ini adalah berkonsekuensi logis terhadap jumlah bank dan layanan bank di Indonesia
yang kelak di kemudian hari Bank di Indonesia ini dalam proses sampai hari ini itu jumlah bank di Indonesia akan menyusut jumlahnya untuk mempertimbangkan kualitas layanan kepada customer. Yang kelak nanti penyusutan itu kita kenal dengan arsitektur perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia jumlahnya banyak. Kita kalau bicara bank, nama bank di Indonesia terlalu banyak sehingga satu sama lain berkompetisi tidak terlalu sehat. Yang terakhir adalah baru berbicara lembaga keuangan. Maksud dan tujuannya dalam perjalanan sejarah ini kalau kita perhatikan yang terakhir. Ini memiliki makna adalah lembaga keuangan. LKM itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di luar bank sesungguhnya lebih stabil ketika mengalami guncangan. Ini kebetulan berarti yang di depan-depan ini yang tingkat resikonya tinggi. Sedangkan ini yang relatif lebih stabil. Oke, sampai di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kami persilakan. Kalau diam itu berarti tanda sepakat. Oke, saya teruskan. Nah, inilah tugas OJK dari 2011 sampai hari ini. Ketika berbicara bank, maka ada 4 wilayah penting yang diatur OJK. Satu di wilayah bank umum konvensional, yang tadi saya katakan dual banking system, ada bank umum syariah, ada BPR konvensional, dan BPR syariah. Yang kedua dalam berkaitan soal industri keuangan, bank, ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada dana pensiun, ada lembaga keuangan lainnya, sedangkan pasar modal itu ada itu. Jadi kalau kita hitung cara statistik pasar keuangan di Indonesia yang mulai mendominasi di depan customer, di depan masyarakat, di depan kita. Mari kita lanjutkan, saudara sekalian. Kalau kita melihat blok-blok 3 blok berwarna-warni ini, kita menangkap bahwa nanti perjalanan dan perkembangan kelembagaan keuangan di Indonesia akan ditandakan perkembangan dinamis yang menarik di kemudian hari, karena seiring dengan waktu mulai akan bergeser dari perbankan ke industri keuangan ke pasar modal. Ini yang menarik. Fenomena ini sudah kita tangkap hari ini, yang saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Peter F. Drucker. Anda sangat kenal dengan Peter F. Drucker. Peter F. Drucker itu menulis sebuah buku yang berjudul Post Capitalism Society. Pesan menarik di dalam buku itu adalah kelak suatu saat masyarakat akan dihadapkan kehidupan yang seolah-olah nyata tetapi tidak nyata. Buku itu memperlihatkan bahwa kita nanti akan masuk di dalam ruang yang kita seolah-olah berhadapan dengan kehidupan yang nyata tetapi tidak nyata. Kata yang seolah-olah nyata dan tidak nyata itulah yang kita kenal hari ini yang bernama ekonomi digital. Industri keuangan mau tidak mau itu sudah mulai akrab di dalam industri digital, dan ini sudah mulai diadakan. Saya pikir itu pemahaman perjalanan dan transformasi panjang tentang sistem keuangan di Indonesia mudah-mudahan memberikan semangat dan keteguhan Anda untuk menelisik secara lebih jauh, baik secara konseptual, secara teoritis. Syukur-syukur belajar secara langsung melalui sesuatu yang ada dari dekat kita di handphone ini. Ini yang dikatakan Peter F. Drucker. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Yang paling penting, kapanpun dan dimanapun belajar ilmu pengetahuan itu harus selalu dengan cara menyenangkan. Ciri-ciri orang yang belajar dengan cara menyenangkan, wajahnya selalu menebarkan senyum. Karena senyum itulah amal kebaikan kita yang paling minimal kepada orang lain. Kalau senyum sudah mahal, itu tanda-tandanya kehidupan kita sudah mulai tanda berbahaya. Yang itu juga sudah ditulis oleh
ahli ekonomi yang terkenal bernama Paul Omrod, The Death of Economy, matinya ilmu ekonomi. Ketika masyarakat sudah mulai mahal untuk senyum. Saya lihat ruangan ini hari ini senyumnya awalnya begitu mahal, tapi begitu ada kabar selesai itu langsung murah senyum. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas doa dan semangatnya dan dukungan kita untuk semuanya. Yang paling penting ke depan kita selalu bisa untuk menjaga kesehatan bersama-sama. Kami persilakan untuk istirahat. Mbak Caca.